persamaan trigonometri 1.0. Jadi bisa dikatakan ini adalah part satunya dari persamaan trigonometri. Oke, stay connected. Sorry. Ini akun Facebook saya. Kalau misalkan masih ada yang main Facebook, ini akun Instagram saya dan ini YouTube channel saya. Oke, di video kali ini tujuan pembelajarannya adalah pertama menentukan persamaan trigonometri, yang kedua menyelesaikan soal-soal persamaan fungsi trigonometri. Fokus ya. Oke, kita mulai. Untuk mengatasi sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tan X sama dengan tan alfa. Untuk X 0 derajat sampai 390 derajat, yang perlu diperhatikan adalah 3 ini. 1, 2, 3. Kalau ini kan persamaan ada yang derajat, ada yang radian. Oke, yang pertama, ada dua bentuk, boleh bentuk seperti ini atau bentuk seperti ini untuk diingatnya. Yang jelas dia adalah tanda untuk fungsi sin X, cos X, dan tan X pada tiap kuadrannya. Jadi kalau di kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 yang positif hanya sin, berarti cos dan tannya negatif. Di kuadran 3 yang positif hanya tan, berarti sin dan cosnya negatif. Di kuadran 4 yang positif hanya cos, berarti sin dan tannya negatif. Yang keduanya relasi kuadran, di sini 180 derajat dikurangi alfa, di sini 180 derajat tambah alfa, di sini 360 derajat dikurangi alfa. Lalu ada dua segitiga istimewa. Di sini 1 1, di sini akar 2, di sini sudutnya 45, di sini 45, di sini siku-siku. Lanjut, di sini ada 1 2 akar 3, 60 derajat, 30 derajat, dan di sini siku-siku. Lalu di sini ada persamaan trigonometri dalam derajat. Ada ini ya. Jadi untuk yang sin ada 2. Ada yang theta tambah k dikali 360 derajat. Ada yang 180 derajat dikurangi theta tambah k dikali 360 derajat. Untuk yang cos pun ada 2. Ada plus dan ada min. Ini tetap plus, meskipun depannya min. Lalu tan cuma ada 1. Begitupun di dalam radian. Di sini sinnya ada 2. Cosnya ada 2. Yang plus minnya depan doang, belakangnya tetap plus. Yang tannya cuma 1. Yuk kita masuk ke contoh pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 0,5 untuk X 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk soal seperti ini paling gampang malah. Jadi pertama kita harus gambar grafik fungsi sin X itu sendiri. Jadi harusnya kita sudah hafal bahwa sin 0 itu adalah 0, sin 30 itu adalah setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91, gitu ya, dan seterusnya. Maka kita bisa menggambar grafik seperti ini. Oke, lanjut. Lalu kita, karena di sini yang ditanyakan adalah 0,5, berarti kita bikin Y sama dengan 0,5. Jadi kita tarik dari 0,5 sini sampai terus lurus. Nah, dari kedua kurva ini ternyata ada titik potongnya, ada titik pertemuannya. Pertemuan. Oke, jadi bertemuannya di sini. Saya namakan titik A 30 derajat, 0,5. Lalu di sini saya namakan titik B 190 derajat, 0,5. Nah, karena berpotongnya di kedua titik tersebut, maka X adalah yang pertama 30 derajat, yang kedua adalah 150 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 150 derajat. Lanjut, contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan min setengah akar 3 untuk X-nya 0 sampai 2pi. Nah, jadi min setengah akar 3 itu berapa derajat dalam sin? Jadi derajatnya adalah sin 240. Harusnya hafal sih ini ya. Lanjut. Nah, 240 ini kita rubah biar bentuknya jadi pi. Nah, dirubah jadi 4pi per 3. Nah, jadi silakan coba hitung aja 4pi. Pi itu kan 180 derajat, berarti 4 dikali 180 dibagi 3. Jadi 240. Jadi cara merubahnya harus ada pi-nya di sini. Karena kita mainnya di sini dalam bentuk radian ya. Lanjut. Nah, di sini ada tadi kan bentuk rumus persamaan trigonometri dalam radian ada 2 ya. Pertama adalah theta tambah k dikali 2pi, yang kedua pi dikurangi theta tambah k dikali 2pi. Nah, jadi tetanya di sini tinggal disubstitusiin aja. Nah, ini pun disubstitusi, kalau ini harus dikalkulasi dulu. Jadi pi dikurang 4pi per 3.
Tadi 3pi dikurang 4 jadi min pi per 3 gitu. Jadi dipakai dua-duanya ya. Pertama untuk K sama dengan 0, berarti kita pakai yang ini dulu. 4pi per 3 tambah K, K-nya 0. 0 dikali 2pi, 0 dikali 2, 0 tambah 4pi per 3 jadi 4pi per 3. Untuk yang kedua pakai yang bawah. Min pi per 3 tambah K-nya 0 kali 2pi, ini jadi 0, ini jadi tambah min, jadi min pi per 3. Nah, karena batasnya perhatikan 0 sampai 2pi, ini memenuhi ya, silahkan dihitung aja. Memenuhi karena masih di dalam range ini atau di dalam rentang ini. Lalu untuk yang min pi per 3 tidak memenuhi karena dia batas paling bawahnya aja 0 bukan negatif gitu. Sedangkan negatif berarti udah pasti tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1 kita ganti. Yang pertama pakai yang ini lalu K-nya diganti 1. Jadi 1 dikali 2 2 tambah 4pi per 3. Nah, ini disamakan penyebutnya juga. Jadi 6 per 3. Jadi 4 tambah 6 10 per 3. 10 pi per 3. Nah, tidak memenuhi karena silahkan dihitung aja, maka dia lebih dari 2 pi. Ya, pi-nya 180. Coba hitung aja. Lalu untuk yang keempatnya pakai yang bawah, K-nya diganti oleh 1 min pi per 3 tambah 1 dikali 2, 2 min pi tambah 2, berarti 6 per 3. Jadi min pi per 3 tambah 6 pi per 3. Min 1 tambah 6. Jadi 5 pi per 3. 5 per 3 memenuhi, masih dalam rentang ini. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah yang memenuhi ya. 4 pi per 3 dan 5 pi per 3. Lanjut di soal di contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian persamaan cos 2x sama dengan 0,9397 untuk x-nya 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, perhatikan cos 2x-nya kan 0,9397, ini cari di kalkulator. Jadi di dalam bentuk cos itu dapatnya berapa derajat? Dia dapatnya ternyata 20 derajat. Lalu kita masuk ke rumus dari persamaan trigonometri cos dalam derajat. Nah, rumusnya seperti ini. Mana kursor saya? Nah, rumusnya seperti ini. Jadi plus ada 2 ya, plus minus 20 derajat dari sini theta tambah K dikali 360 derajat. Nah, karena di sini masih bentuknya 2x belum x ya. Jadi harus bentuknya x. Jadi 2-nya pindah ruas untuk membagi ini juga. Jadi x sama dengan plus minus 20 dibagi 2, 10. Lalu di sini bukan plus minus, ini harusnya plus ya. Sama kayak atas, ini tipe saya. Lalu di sini K dikali 360 derajat, 360 dibagi 2, 180. Jadi bentuknya adalah X sama dengan plus minus 10 derajat tambah K dikali 180 derajat. Itu. Untuk K sama dengan 0 dulu nih. Nah, kita pakai yang plus dulu. Berarti 10 tambah K-nya diganti 0 tambah 180 derajat, jadi 0, 0 tambah 10, 10 derajat. Untuk yang kedua, min 10 tambah 0 kali. Nah, yang keduanya minnya. Min 10 tambah ini jadi 0, min 10 tambah 0 jadi min 10. Karena rentangnya 0 sampai 360 derajat, berarti min 10 tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, sama, jadi K-nya diganti 1. Tadi 0, sekarang 1. Jadi 10 tambah 180, jadi 190 memenuhi. Lalu ini sekarang yang minnya. 1 dikali 180, 180 dikurang 10, 170 memenuhi juga. Masih memenuhi, lanjut ke K2. Diganti 2, 2 dikali 150, 360 tambah 10, 370. Lebih dari 360 berarti tidak memenuhi. Lalu ini min 10 tambah 2, 360 ya. Min 10 tambah 360 jadi 350 memenuhi ya, masih karena 350. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaian adalah 10 derajat, 170 derajat, 150 derajat, 350 derajat. Gitu. Contoh 4, tentukan himpunan penyelesaian persamaan tan X sama dengan 0,8391 untuk X-nya 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini kan tan X-nya adalah 0,8391. Nah, sama seperti tadi, jadi di kalkulator cari dalam bentuk berapa derajat ketika di tan si 0,8391 ini. Dapatnya 40 derajat. Maka masuk ke rumusnya, theta tambah K dikali 180. Tetanya adalah 40 derajat. Langsung diganti K-nya untuk 0. Berarti ini jadi 0, 0 tambah 40, 40 derajat. K-nya 1.
180 tambah 40, 220. Untuk K yang kedua, ini enggak di bold ya, harusnya di bold. 360 tambah 40 jadi 400 derajat. Karena lebih dari 360 derajat berarti dikatakan tidak memenuhi untuk yang 400 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 40 derajat dan 220 derajat. Untuk ingat ya, untuk yang tan itu cuma ada satu, yang ada dua tuh sin dan cos. Rumusnya. Oke, untuk contoh kelima, tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin x plus 25 derajat sama dengan 0,6157 untuk x-nya 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, langsung aja ke sini. Nah, sama seperti tadi, jadi 0,6157 itu berapa derajat di sin? 38 derajat. Maka langsung saja x tambah 25 derajat sama dengan ini masuk ke rumusnya dalam derajat, theta tambah k dikali 360. Ini yang pertama ya. Lanjut, berarti nah 38-nya dikurang 25. 25-nya pindah ruas. Jadi di sini tinggal x aja. Gitu. Jadi 13 derajat tambah k dikali 360 derajat. Untuk yang keduanya, 180 dikurangi theta, tetanya adalah 38 derajat. Ini dikurangi jadi dapatnya 142 derajat. Nah, di sini 25-nya pindah ruas dikurangi jadi 142 dikurangi 25 jadi 117. Nah, jadi x sama dengan 117 tambah k dikali 360 derajat. Nah, kita masuk ke K0 dulu. K0 pakai yang ini dulu berarti ya. 13 tambah 0 dikali ini jadi 13 derajat. Untuk yang kedua pakai yang ini, K-nya diganti 0 juga jadi 117 derajat. Untuk yang K1 sekarang 360 tambah 13 373. Untuk yang keduanya 360 tambah 117 477. Nah, jadi karena batasnya adalah 360 derajat berarti yang 373 dan 477 tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi aja 13 derajat dan 117 derajat. Oke, contoh 6, tentukan himpunan penyelesaian dari cos x sama dengan min 0,2846 untuk x 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, sama jadi untuk di cos itu sendiri min 0,2846 ini berapa derajat? Dapatnya 73,47 derajat. Maka substitusikan ke rumusnya. 180 derajat dikurang 73,47. Nah, ini di kuadran 2 ya. Berarti karena kuadran 2 itu dari 90 sampai 180. Lalu dapatnya ini 106,53 atau pakai yang plus 180 tambah alfa 73,47 di kuadran 3 ya. Jadi dapatnya 253,47. Jadi HP-nya adalah 106,53 dan 253,47 derajat. Gitu ya. Terakhir di contoh ke-7, tentukan himpunan penyelesaian tan x sama dengan min 0,5735 untuk x 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, sama tadi dapatnya untuk tan ini di derajatnya berapa derajat untuk yang min 0,5735, dapatnya 29,83 derajat. Nah, menggunakan 29 ini kan 180 dikurangi alfa 29,83, dapatnya 150,17. Nah, ini di kuadran 4 360 dikurangi 29,83 330,17. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 150,17 330,17. Oke, silakan kita lanjut diskusinya di Google Classroom. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe untuk YouTube SMMRC Bakti Official dan YouTube channel saya Faiz Muhammad.